Maakte hij het bekend dat je voor Indonesië ging spelen een dag voordat je oma overleed? Zo is, ik kreeg te horen dat het door kon gaan. Ja. Ja, eigenlijk net voordat ze overleed. Ja. En toen heb ik dus een week voordat ik die kant op moest om alles te regelen, heb ik dat nog tegen haar kunnen zeggen. Ja, schitterend. En ik vind het echt heel mooi. Ik dacht, ik moet nu ook bijna breken, want ik wilde eigenlijk nog een moment aanhalen met je vader na de laatste wedstrijd op de tribune, waar jullie huilend in elkaars handen vallen. Probeer even uit te leggen waarom dit zo speciaal voor je is. Mijn opa was altijd mijn allergrootste fan, maar die is een paar jaar daarvoor overleden. Ja. Maar mijn oma heeft ook nog heel veel familie daar. En het feit dat ik dat nog heb kunnen zeggen en dat ze daar nog op heeft kunnen reageren, dat is me wel heel veel waard. Ja. Di balik kilauan seragam timnas Indonesia dan sorak-sorai ribuan pendukung, tersimpan kisah haru seorang pemuda bernama Tom Haye. Kisahnya bukan hanya tentang bakat sepak bola yang luar biasa, namun juga tentang cinta tulus seorang cucu kepada neneknya. Sehari sebelum Tom Haye resmi menjadi warga negara Indonesia dan mengenakan seragam merah putih, sebuah kabar duka menyelimuti hatinya. Nenek tercinta, sosok yang selalu mendukung dan mendoakannya, telah tiada. Kepergian sang nenek menjadi duri dalam daging. Namun, di saat yang sama, menjadi motivasi tersendiri bagi Tom Haye untuk terus berjuang dan membanggakan keluarganya. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Ayo kita simak di video kali ini. Di jantung kota Amsterdam, di tengah hiruk-pikuk kehidupan metropolitan, ada seorang bocah lelaki yang memiliki kecintaan yang mendalam pada sepak bola. Tom Jan Marinus Haye, atau lebih dikenal dengan nama Tom Haye. Ia lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 9 Februari tahun 1995. Ia tumbuh dewasa di negara kincir angin tersebut. Meski lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia mengalir deras dalam tubuhnya. Garis keturunan Indonesia Tom Haye berasal dari sang kakek dan neneknya. Diketahui kakeknya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah, salah satu kota budaya yang kaya akan sejarah dan tradisi. Sementara itu, neneknya berasal dari Sulawesi Utara. Kombinasi darah Jawa dan Sulawesi inilah yang membuat Tom Haye memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia. Koneksi Tom Haye dengan Indonesia tidak hanya sebatas garis keturunan. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita-cerita dari kakek dan neneknya tentang keindahan Indonesia, budaya yang kaya, dan semangat juang rakyat Indonesia. Sejak usia dini, Tom Haye sudah menunjukkan bakat alami dalam mengolah si kulit bundar. Ia mulai fokus kepada sepak bola sejak menempuh pendidikan dan pelatihan sepak bolanya di Akademi Sepak Bola AFC Youth. Dukungan keluarga sangat berarti bagi Tom Haye dalam mengejar mimpinya. Orang tuanya selalu mendukung dan menyemangatinya. Bakatnya di sepak bola sudah sangat terlihat. Potensi dalam dirinya tidak boleh disia-siakan. Kemudian ia pindah ke tim muda AZ Alkmaar pada musim 2006-2007. Di sini ia banyak sekali belajar tentang filosofi dan permainan sepak bola. Tom Haye terus berlatih dengan sangat giat untuk menjadi pemain profesional. Dan seiring perkembangan permainannya, di tahun 2011 ia berhasil menembus tim muda AZ Alkmaar untuk bermain di kelompok umur. Ia terlihat sangat menonjol dari rekan-rekannya. Di musim 2013-2014, ia mulai sering berlatih dengan tim utama AZ Alkmaar. Hingga pada tanggal 23 Februari 2014, hari yang dinantikannya tiba. Ia resmi membuat debutnya di AZ Alkmaar bersama tim utama melawan Ajax Amsterdam di Eredivisie. Pada usia 19 tahun, ia berhasil membuat percaya pelatihnya untuk tampil di tim utama. Momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh Tom Haye. Dan pada musim 2014-2015, ia sudah menjadi pemain reguler
di AZ Alkmaar untuk bermain di Eredivisie. Di usianya yang masih sangat muda, ia mencapai 38 caps di musim itu dengan mencetak 1 gol bersama AZ Alkmaar di semua kompetisi. Bukan hanya itu, Tom Haaien berhasil membawa klub ini berada di peringkat ketiga Liga Belanda dan di musim selanjutnya berhak bermain di kualifikasi Europa League. Di musim 2015-2016, ia tetap menjadi pilar penting di AZ Alkmaar. Ia bermain reguler di setiap kompetisi yang dimainkan, baik di Eredivisie ataupun saat di Europa League. Sayangnya, perjalanan AZ Alkmaar di Europa League terhenti di babak grup. Tom Haaien memainkan 9 pertandingan di babak kualifikasi hingga babak grup Europa League. Total di musim itu, Tom Haaien mencatatkan 44 pertandingan dengan mencetak 2 gol di semua kompetisi. Sungguh caps yang sangat banyak di usianya yang masih sangat muda. Ini membuktikan begitu hebatnya Tom Haaien saat ia masih muda. Di musim 2016-2017, ia resmi meninggalkan AZ Alkmaar dan bergabung dengan sesama klub Eredivisie, tepatnya di Willem II. Tidak banyak yang berubah, walaupun ia pindah klub, Tom Haaien tetap menjadi pilihan utama di klub barunya. Ia bermain 2 tahun di Willem II dengan mencatatkan 71 pertandingan dengan mencetak 5 gol. Di musim 2018-2019, Tom Haaien ingin mencari tantangan dengan pindah ke Italia. Ia bergabung dengan Lecce yang saat itu bermain di Serie B. Pertama kalinya bermain di luar Belanda ternyata membuat Tom Haaien sulit beradaptasi. Walaupun pada musim itu Lecce berada di posisi 2 Serie B dan berhak bermain di Serie A untuk musim depan, tapi ia sering terlihat di bangku cadangan daripada menjadi starting 11. Total, ia hanya memainkan 15 pertandingan bersama Lecce di semua kompetisi. Dengan kurangnya menit bermain di Italia, di akhir musim, Tom Haaien dan Lecce pun sepakat untuk melakukan pemutusan kontrak. Pada tanggal 12 September tahun 2019, Tom Haaien kembali ke Belanda dengan bergabung ke ADO Den Haag. Adaptasinya dengan klub barunya mengalami masalah karena ia tidak sempat bermain di pramusim bersama ADO Den Haag. Ia hanya bermain 9 kali bersama klub yang berlaga di Eredivisie tersebut. Dengan menit bermainnya yang kurang, pada tanggal 29 Januari tahun 2020, Tom Haaien dipinjamkan ke klub Divisi 2 Liga Belanda, tepatnya di NAC Breda. Dan di akhir musim, NAC Breda mempermanenkan Tom Haaien dengan status bebas transfer. Di sini, ia kembali menemukan sentuhan ajaibnya. Bahkan di musim 2020-2021, ia membawa NAC Breda di peringkat kelima dan berkesempatan untuk naik ke kasta tertinggi Liga Belanda. Sayang, di babak playoff, NAC Breda kalah di final dengan NEC Nijmegen. Penampilannya yang konsisten bersama NAC Breda membuat klub Eredivisie Heerenveen berminat untuk mendatangkannya. Dengan biaya 13,4 miliar rupiah, klub yang berjuluk Pride of Friesland ini resmi mendatangkannya. Sejak bergabung dengan SC Heerenveen, Tom Haaien langsung menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang yang berbakat. Dengan visi bermain yang luas, kemampuan passing yang akurat, serta kemampuan bertahan yang solid, Tom Haaien dengan cepat menjadi andalan di lini tengah. Performa yang konsisten membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di skuad Heerenveen. Total, ia memainkan 86 pertandingan dengan mencetak 7 gol di semua kompetisi bersama Heerenveen. Di musim 2024-2025, ia pun pindah ke klub Eredivisie yang lain, tepatnya di Almere City hingga sekarang. Perjalanan karir internasional Tom Haaien bersama timnas Belanda sebenarnya cukup menjanjikan. Ia adalah pemain yang sering dipanggil timnas Belanda di kelompok umur, mulai dari U15 hingga U21. Saat masih di akademi, potensinya sudah terlihat dan tak luput dari tim pencari bakat timnas Belanda untuk masuk skuad tim junior mereka. Tom Haaien mendapatkan pemanggilan perdananya untuk memperkuat timnas Belanda umur 15 tahun.
bek tangguh yang saat ini bermain di Manchester City, Nathan Ake, serta pemain keturunan Indonesia lain yang kini juga ikut membela tim Garuda, Sandy Walsh, juga turut serta dipanggil untuk menjadi rekan setim Haye. Kala itu pada tahun 2011, Tom Haye ikut menjuarai Euro usia 17 bersama Belanda dalam turnamen yang diselenggarakan di Serbia. Di tahun selanjutnya, Tom Haye kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda di Euro U17. Ia pun kembali back to back menjuarai Euro U17 dan kali ini di tahun 2012. Total, ia bermain 50 kali dengan mencetak 5 gol dan 4 assist di semua kelompok umur di timnas Belanda. Walaupun sering bermain di kelompok umur, Tom Haye belum pernah sekalipun dipanggil timnas senior Belanda. Melihat kehebatan Tom Haye yang saat itu masih bermain di Heerenveen dan memiliki darah Indonesia, membuat Sintayong menyuruh PSSI segera mendekatinya untuk proses naturalisasi. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang berharap agar pemain berdarah Indonesia ini segera bisa memperkuat skuad Garuda. Sejujurnya, saya sudah 29 tahun sekarang. Saya tahu selalu ada kemungkinan bermain untuk Indonesia, ujar Tom Haye. Tetapi saya tidak pernah dihubungi, jadi saya tidak tahu. Tom Haye pun akhirnya dihubungi oleh Vardy Bahdim yang bekerja sebagai agen pemain sepak bola di Belanda. Berawal dari permintaan Vardy, Tom Haye tanpa pikir panjang langsung bersedia membela timnas Indonesia. Lalu ada yang menghubungi saya. Ya, pertama kali saya bicara dengan Vardy, ujar Tom Haye. Mereka juga mencari tahu asal-usulku, tetapi ini memang sudah jelas, jadi tidak masalah. Dan sejujurnya dari awal, saya sangat antusias. Keluarga saya juga mendukungku. Sebenarnya saya sangat merasa punya koneksi dengan Indonesia. Karena kakek nenek saya dari sana, saya punya banyak keluarga di sana. Saya sangat senang dan ingin membuat mereka bangga. Alasan terbesarnya adalah karena saya ingin membantu timnas Indonesia berkembang. Saya sangat merasa bangga dan saya pikir ini adalah langkah yang luar biasa. Jadi ini merupakan pilihan yang mudah. Semua berlalu begitu cepat. Pada tanggal 18 Maret tahun 2024, Tom Haye resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melalui proses naturalisasi bersama dengan punggawa Garuda lainnya yakni Ragnar Oratmangun. Mereka berdua menjalani pengambilan sumpah dan janji setia kewarganegaraan Republik Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di DKI Jakarta. Setelah proses yang panjang akhirnya selesai, saya senang setelah main bersama Heerenveen, saya langsung ke bandara. Saya terbang 18 jam ke Indonesia. Kemudian saya ke sini dan selesai sekarang. Saya sangat senang dan terima kasih atas dukungannya kepada pendukung timnas Indonesia dan semua pihak. Saya berharap bisa berkontribusi untuk kemajuan timnas Indonesia, kata Tom Haye selesai proses sumpah WNI. Ada cerita sedih yang dialami Tom Haye sebelum proses naturalisasinya. Sehari sebelum menjalani sumpah, Tom Haye mendapatkan kabar duka karena sang nenek meninggal dunia. Momen itu diceritakan Tom Haye dalam sebuah siaran di kanal YouTube FC Afkikken. Tom Haye sangat emosional saat bercerita momen sedih tersebut. Matanya berkaca-kaca dan menangis. Tom Haye sempat mengambil jeda dan minum untuk menenangkan kondisinya. Saya dapat kabar proses naturalisasi bisa dilanjutkan. Ya, tepat sebelum nenek saya meninggal, sekitar seminggu sebelum nenek meninggal, saya harus ke Indonesia untuk urus semuanya. Tom Haye menjelaskan bahwa ada ikatan yang kuat di keluarganya, bukan hanya dengan sang nenek, akan tetapi juga kakeknya. Tom Haye menyebut kakeknya adalah penggemar berat dalam karir sepak bolanya. Ikatan keluarga saya sangat kuat. Kakek saya selalu jadi penggemar berat saya. Akan tetapi, beliau meninggal beberapa tahun lalu, kata Tom Haye. Nenek saya masih punya banyak anggota keluarga di Indonesia. Faktanya saya sempat mengatakan proses naturalisasi saya kepada nenek saya, dan dia bisa memberi respon.
itu sangat berarti bagi saya. Pada tanggal 26 Maret, Tom Haye resmi melakukan debutnya bersama timnas Indonesia melawan Vietnam. Penampilan debutnya sungguh luar biasa. Ia mengantarkan Indonesia meraih kemenangan 3-0 dengan mencatatkan 1 assist. Pada tanggal 11 Juni tahun 2024, akhirnya Tom Haye berhasil mencetak gol dan mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Filipina di Stadion GBK. Usai mencetak gol debutnya, Tom Haye tampak terharu. Dalam tayangan televisi, terlihat pemain 29 tahun itu begitu emosional. Selain momen perayaan gol yang membuat mata Haye berkaca-kaca, ada situasi lain yang membuat pemain ini menangis. Setelah laga berakhir, Tom Haye menyempatkan diri naik ke tribun VIP Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di sana, ia bertemu dengan sang ayah. Dalam pelukan sang ayah, gelandang pengatur serangan timnas Indonesia itu tampak menangis. Sekitar 10 detik, Haye merangkul sang ayah yang mendekapnya sangat erat. Setelah lepas dari pelukan ayahnya, Tom Haye sempat mengusap matanya. Selain sang ayah, ibu Tom Haye juga turut menyaksikan sang anak berjuang membela tim Merah Putih. Bagi saya, ini adalah malam yang sangat spesial. Ini gol pertama saya bagi timnas Indonesia di kandang. Semua keluarga dan teman-teman di sini, keluarga saya dari Jakarta di sini. Jadi hari ini sangat spesial buat saya, ujar gelandang berusia 29 tahun itu selepas pertandingan. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, Tom Haye telah membuktikan diri sebagai sosok yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Gelandang elegan ini dengan cepat beradaptasi dengan gaya bermain skuad Garuda dan menjadi salah satu pilar utama di lini tengah. Hingga saat ini, Tom Haye telah mencatatkan 5 penampilan bersama timnas Indonesia dengan menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Bersama rekan-rekannya di timnas Indonesia, Tom Haye tengah berjuang keras untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kehadiran Tom Haye di timnas Indonesia memberikan harapan baru bagi sepak bola tanah air. Ia tidak hanya menjadi pemain yang berkualitas, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya, Tom Haye diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih Tom Haye. Keputusanmu untuk membela tanah air adalah hadiah terindah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nenek dan kakekmu pasti sangat bangga melihatmu berjuang di lapangan hijau, membela Merah Putih.